Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, sedikit kita menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, coba kita berpikir kritis deh. Kalau dipandang dari ilmu peternakan, F0-nya Mbak Alawi ini kan di Yaman ya. Tapi anehnya, kenapa Robito Alawiyah itu malah didirikan di Indonesia? Di Yamannya sendiri nggak ada gitu ya. Harusnya kan ya di Yaman dulu ada, baru di Indonesia dulu gitu. Karena yang harus diakui F0-nya di Yaman sana, bahwa itu adalah Mbak Alawi, bahwa itu adalah Duriyah Rasul gitu. Tapi kenapa malah di Indonesia yang didulukan? Itu kan bisa ditangkap di Yaman mereka itu nggak diakui sebagai Duriyah Nabi, tapi di Indonesia mereka memaksa orang Indonesia untuk mengakui bahwa mereka itu Duriyah Nabi. Kan begitu? Aneh kan? Coba dipikir secara kritis itu. Bagaimana bisa begitu? Di Yaman nggak ada, di Indonesia malah ada. Bahwasanya di dalam video tersebut menyadarkan seluruh warga Nahdiyin bahwa Robitoh Alawiyah itu yang ada hanya di Indonesia. Robitoh Alawiyah itu yang ada hanya di Indonesia, yang mana mereka mencatat nasab kelompok Ba'alwi dengan mengklaim sambung nasab kepada Rasulullah. Padahal ya memang asalnya dari Yaman. Asalnya Ba'alwi itu dari Yaman. Di Yaman sendiri Duriyah Nabi itu ada nakobahnya. Ada nakobah yang mengesahkan bahwa ini adalah Duriyah Nabi. Tapi Ba'alwi ini, Robitoh Alawiyah ini tidak diakui di Yaman, hanya di Indonesia. Gitu. Jadi yang tidak mengakui keabsahan nasab Ba'alwi ini sambung atau tidak kepada Rasulullah, itu bukan hanya kelompok Kiai Haji Imaduddin Utsman, tapi seluruh nakobah yang telah mengijazai dari Pondok Pesantren Sidogiri itu, mereka tidak mengakui Ba'alwi itu adalah keturunan Rasul. Pesantren Sidogiri itu sudah mendapatkan nakobah dari Maroko dan lain sebagainya, itu ada 5 atau 3 itu. Dan dari seluruh nakobah tadi itu yang sudah mengijazai keluarga pesantren Sidogiri tidak mengakui Ba'alwi itu adalah keturunan Rasulullah. Lantas siapa yang membawa orang-orang Habib Utsman CS pada waktu itu ke Indonesia? Siapa yang mendatangkan ke Indonesia? Ini videonya. Kata Belanda mengatakan ini cucunya Rasulullah yang benar, disebutnya Habib, cucunya Rasulullah. Kalau mereka benar-benar cucunya Rasulullah, kenapa orang Belanda tidak ngejar-ngejar mereka, dia membunuh mereka, malah di OPD diurus oleh mereka? Ayo jawab. Usut punya usut, ternyata Belanda yang menjajah Indonesia itu genetikanya sama dengan Ba'alwi, dengan Habaib. Apa genetikanya adalah Yahudi.
Profesor Dr. Sunugogronyo yang mengaku dirinya adalah Haji Abdul Ghafur, termasuk Van der Berg yang suka mengacak-acak sejarah Indonesia, itu ternyata genetika Yahudi, dan Ba'alwi itu Yahudi adalah menemukan genetika Yahudi dari Hadramaut. Ini kemudian yang dibawa oleh Belanda, di framing bahwa mereka adalah cucunya Rasulullah. Indonesia masyarakatnya dibohongi semua oleh Belanda sampai detik ini, susah turun kate. Sampai buat laskar untuk menjadi Indonesia yang disebut Laskar Sabilillah, Laskar 9 Waliullah yang pernah dipakai oleh Nah, yang mendatangkan itu orang Belanda. Orang Belanda mendatangkan Habib Utsman dan orang-orang Yaman Hadramaut ke Indonesia untuk menandingi ulama-ulama pribumi yang gencar melakukan pemberontakan kepada pemerintah Belanda. Itu inti fakta sejarah. Dengan cara apa? Mengaku-ngaku ini adalah dzurriyyah Nabi. Mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi. Nah, karena yang melakukan orang-orang Belanda ini terhadap kelompok Ba'alwi ini yang menghadirkan orang Belanda, ternyata lidik punya lidik, orang Belanda dengan kelompok Ba'alwi ini adalah satu gen Yahudi. Itu loh, satu gen Yahudi. Jadi nasab Ba'alwi itu adalah gagal sesuai dengan penelitian kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman berdasarkan fakta internasional bagi yang mau menyadari fakta di lapangan. Tidak cukup sampai di situ. Lalu kasus Habib Lutfi memalsukan makam, apa tujuannya? Seharusnya para pembela itu juga memberikan klarifikasi, jangan hanya masalah nasab. Kenapa memalsukan makam? Coba logika akal sehat yang dibangun. Itu kejahatan luar biasa. Terus lalu bagaimana oknum Habib yang mengatakan bahwa Surabaya itu adalah dari bahasa Arab Sirrul Bahi? Masih bisa dibela enggak kira-kira? Ini kejahatan luar biasa. Brutal namanya. Brutal di dalam menyikapi keberadaan bangsa Indonesia. Jadi sangat terorganisir kejahatannya. Kejahatannya sangat terorganisir. Kenapa makam-makam itu menjadi Ba'alwi? Ujung-ujungnya mereka mau sesumbar. Saya adalah pemilik negeri ini. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang didatangkan oleh Belanda dan menyusup mengaku menjadi dzurriyyah Nabi untuk melemahkan orang-orang Indonesia, dan itu berhasil. Maka saatnya kelompok Wali Songo untuk tegas bersama-sama menyadarkan para muhibbin yang sudah dipengaruhi ratusan tahun. Dan tentunya ini wajib disuarakan bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.